Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini adalah hari yang indah, di mana kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah Blessing Night. Mari bersama-sama satu hati kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu, rindu akan Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau bawa hati kami lebih dekat lagi dalam hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau bertata atas puji-pujian umat-Mu. Di saat kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Paralaya basandi, kiralaya bara-bara-bara. Kiralaya basiki, paralaya basandi, kiralaya. Terima kasih Yesus. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari sekali lagi kita mau nyatakan, ini kami Tuhan. Haleluya. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari angkat tangan sama-sama katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari segenap hati dengan ucapan syukur katakan, terima kasih Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan,
yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Hanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan dan Rajaku. Engkau segalanya, Kau yang ku perlu Tuhan. Kiparaya masih kiparaya, mari bawa hatimu menyembah, datang bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Kau yang ku perlu, Kau segalanya. Kiparaya masih nyarayamu. Haleluya. Kiparaya bara-bara masih kiralaya masih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dekat padanya, ucapkan syukurmu. Haleluya. Mari kuatkan imanmu saudara. Sekalipun apa yang kita harapkan belum terjadi, tetap percaya janjinya ya dan amin. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Kiparalaya masih kipara-bara-bara. Kiralaya masih kipara-bara-bara. Engkau yang kami perlu Tuhan, tempat kami berharap. Kiparalaya masih. Terima kasih Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari nyatakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat sama-sama katakan, yes Lord. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari angkat tanganmu, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu
sekali lagi dengan iman percaya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam online setiap hari Jumat jam 6 sore di YouTube channel Keluarga Allah Blessing. Baptisan air akan kembali dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Bagi yang akan mengikuti dipersilakan menghubungi staf gereja atau di WA gereja. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kalau kami boleh menikmati berkat secara jasmani dan rohani, semuanya kami percaya berasal daripada-Mu saja. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya di saat kami menabur, kami akan menuai sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 21493 kali 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat Keluarga Allah Blessing, kita berjumpa lagi di ibadah online doa malam. Saya percaya kita semua boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu, anugerahmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti ibadah doa malam saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan bersuka cita kalau hari ini kita ada di level 1 gitu ya. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur sekali ada perkembangan yang cukup signifikan untuk situasi dan kondisi yang kita sudah alami kurang lebih 2 tahun gitu ya. Dari 20 hari ini kita sudah ada di bulan Maret. Kurang lebih 2 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan bawakan satu tema firman Tuhan yaitu hidup dengan berani. Hidup dengan berani. Kalau tema besar, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua tahun ini, Bapak Gembala memberikan tema yaitu Unlimited Grace. Kalau kita mau mengalami Unlimited Grace, kita harus punya keberanian. Itu sebabnya saya ambil subtema pada kesempatan ini yaitu hidup dengan berani. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur 11 ayat 1 sampai yang ke-7 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus.
Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar juga melakukan kebenaran firman Tuhan dengan keberanian. Puji nama Tuhan. Barusan kita baca Mazmur Daud. Pemazmur yaitu Daud, Raja Daud sendiri. Dia begitu berani, diperlukan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan yang kita sudah jalani beberapa tahun ini, 2 tahun kurang lebih gitu ya. Nah, itu sebabnya pada saat ini saya mau ajak kita semua dengan antusias. Bagaimana yel-yelnya Jemaat Global Blessing. Antusias, just do it. Orang yang semangat itu firman Tuhan berkata, orang yang semangat itu dapat mengalahkan segala hal-hal yang mustahil kelihatannya. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang orang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena orang yang percaya itu percaya siapa sandarannya. Nah, kita barusan baca pemazmur yaitu Daud. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupannya. Pemazmur tidak takut dengan ancaman ataupun bahaya yang ia hadapi. Karena dia tahu tidak ada satu tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau kita lihat bagian 1-4 itu bagaimana tidak ada manusia yang luput dari pandangan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada kita semua bahwa Allah itu Maha tahu. Daud pernah berkata dia mau lari kemanapun Tuhan ada di sana. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya dengan satu sisi kehidupan Daud tampil dengan berani. Kita tahu bersama bagaimana keberanian Daud. Yang paling fenomena itu waktu dia menghadapi Goliat. Oh, semua tentara Israel takut, bahkan rajanya pun Saul yang begitu perkasa gitu ya. Dia dikatakan dia lebih tinggi dari orang-orang segenerasinya, orang-orang sebangsanya. Tapi dia takut, dia raja loh, dia takut menghadapi tentara Filistin yaitu Goliat. Tapi Daud yang dikatakan anak yang masih muda, terlalu muda. Bahkan kakak-kakaknya bilang begini, aku tahu kamu pemberani, tapi kenapa kamu datang ke sini? Tetapi dengan keberaniannya dia menghadapi Goliat. Kenapa ada keberanian yang luar biasa kepada Daud? Saudara, saya mau sampaikan, Daud mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan maju dengan berani. Satu figur yang luar biasa yang saya lihat di gereja ini, Bapak Gembala kita, dia berani. Beliau berani sekali. Orang semua pada mengatakan bahwa waktu awal-awal pandemi itu ya, terus kami buka ibadah. Mereka bilang, wow kok berani ya. Itu bukan nekat, tapi beliau mengenal siapa Tuhan yang disembah. Kalau Tuhan kasih rema kepada beliau dan semua jemaat mendukung. Kami semua ikut berani, saudara. Saya ikut berani datang. Saya nggak takut. Saya pikir buat apa kita, kalau kita di rumah nanti saya akan bawa kita pada satu contoh yang luar biasa. Kalau kita ada di situasi yang seperti ini, kita harus apa? Harus bagaimana? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang sudah saya bacakan bagi kita semua menunjukkan bahwa Tuhan. Kita lihat sekali lagi ayat yang keempat. Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ayat 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Saudara, mata Tuhan mengamat-amati kita. Orang yang percaya kepadanya, bahkan orang fasik juga diamati. Tidak ada yang terlewatkan dari pandangan Tuhan, dari pengamatan Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus takut? Karena kita ada dalam pandangan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyanyikan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita gak pernah sendiri, saudara. Kita saat ini mencontoh, meneladani Daud. Dia begitu berani karena dia kenal Tuhan. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, mari kita mau teladani setiap tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kenapa sih gereja ini terus menggiatkan agar supaya setiap jemaat giat untuk baca
firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, kita resapi, kita dalami, maka kita akan kenal siapa yang Tuhan kita sembah. Kita nggak usah terlalu banyak mempelajari hal-hal yang di luar jangkauan kita. Mari kita mau tekuni, kita baca firman Tuhan. Mungkin bolehlah kita baca berita-berita, nggak apa-apa. Tidak ada yang larang kita baca berita. Tapi kadang-kadang berita itu mendatangkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ketika kita baca firman Tuhan, ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan menguatkan saya tadi pagi, dikatakan begini, akhirnya jadilah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Nah saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kita menjadi kuat karena kita tahu kita kuat bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kekuatan kuasa Tuhan di dalam kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan Daud memacu kita untuk supaya kita mengikuti teladannya. Ketika kita mengenal seseorang, maka kita punya percaya diri. Minggu kemarin hamba Tuhan datang menyampaikan firman Tuhan di sini. Kita harus yakin, kita harus percaya diri. Saudara, kalau kita menjadi duta kerajaan surga, kita harus percaya diri. Kita lihat duta-duta negara-negara asing ada di Indonesia, mereka percaya diri untuk menyampaikan apa yang menjadi misi negara-negaranya. Begitu juga sebaliknya, duta Indonesia ke negara-negara lain. Mereka harus benar-benar punya keberanian tentang hal-hal yang harus disampaikan dari negaranya masing-masing. Kita duta kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Itu sebabnya mari dengan keberanian, dengan percaya diri, kita mau datang kepada Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Memang ada risiko. Saya katakan, nanti saya akan kasih contoh bagaimana risiko yang harus dihadapi bagi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tujuan kita bukan untuk hidup nyaman, aman dan tentram di dunia ini, melainkan hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidup benar ada banyak risikonya. Kadang-kadang gak disenangi gitu ya, gak disenangi. Hari Minggu harus kerja bakti. Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Januari kalau gak salah ya, itu ada kerja bakti di daerah tempat saya tinggal. Kerja baktinya kok hari Minggu ya Ma, kata anak saya. Gak apa-apa, yang penting dia jam 6. Mama kan berangkatnya sekitar 7:30. Bisa lah, gak apa-apa, gak terlalu terburu-buru, gak capek Mama. Nanti kan seharian di gereja pelayanan. Gak apa-apa, bisa hitung-hitung olahraga. Nah saudara, kalau kita tidak punya keberanian untuk melakukan, untuk berani bayar harga, harus bangun subuh, sudah kerja rumah tangga gitu ya, sudah kerja rumah tangga dan keluar ke depan harus melakukan pekerjaan kerja bakti. Saudara, bagi saya ketika kita kenal siapa Tuhan kita yang kita sembah, kita punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang lain, ngapain sih melakukan seperti itu, tapi kita mau berani melakukan setiap apa yang menjadi kewajiban kita. Di dalam kekristenan orang percaya, kita punya tugas untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu bersaksi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pastor Yosua sudah pernah menyampaikan bahwa bagaimana orang bisa selamat kalau nggak ada yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita semua duta kerajaan surga, saksinya Tuhan, kita harus melakukannya. Oh nanti malu. Saudara, saya mau sampaikan, kita nggak boleh malu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada risiko, mungkin kita dihina, mungkin kita dilecehkan gitu dengan omongan-omongan yang tidak enak. Disok suci lah, apalah. Tetapi mari kita mau sama-sama penuh keberanian karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun ancaman, rasa pahit, rasa tidak nyaman, rasa desakan, terdesak, rasa yang mungkin tidak nyaman bagi kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus datang ibadah, orang sok suci ya, biarin saja. Saya pernah dulu SMA, pernah dikatakan gini, jangan dekat-dekat sama Seni, dia orang suci, nanti kita terlempar katanya gitu. Saudara, kadang-kadang ada orang yang bilang begini juga, coba ilmu hitammu, mereka bisik-bisik, coba ilmu hitammu dicoba ke Seni itu. Apakah benar-benar dia dilindungi Tuhan? Sampai seperti itu saudara. Tapi bagi saya no problem, gak masalah.
selagi Tuhan beserta saya punya keberanian. Dan keberanian itu saya bawa sampai hari ini karena saya kenal siapa Tuhan saya. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berikan contoh yang tadi saya sampaikan, ada contoh dari Alkitab yaitu tentang 4 orang kusta. Bagaimana mereka berani untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan bagi bangsa Israel. Saudara, mereka tidak mendengar firman Tuhan, tetapi mereka ada dalam perencanaan Tuhan, ada dalam misinya Tuhan. Ini kadang-kadang kita lihat, oh kok bisa ya? Bisa aja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam situasi dan kondisi yang mirip dengan kita saat ini ya, keempat orang kusta ini melakukan apa yang Tuhan rencanakan bagi bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel ada dalam kepungan tentara Aram. Bangsa Aram mengepung bangsa Israel. Mereka terkepung. Kalau kita hari-hari ini terkepung, 2 tahun ini terkepung dengan pandemi, virus corona. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel terkepung dengan tentara Aram. Mereka dikepung dan masih syukur kalau kita bisa makan. Suplai makanan masih ada, bahan makan. Walaupun awal-awal pandemi kita tahu bersama bagaimana panik buying gitu ya. Orang belanja itu sampai serakah gitu, saya lihat di TV. Wow, sampai segitunya ya. Itu gak busuk, banyak sekali udah kayak orang mau jualan gitu ya. Dia belanja di supermarket itu, serakahnya manusia seperti itu. Nah, situasi yang pada saat itu pada bangsa Israel itu lebih parah, lebih ngenes daripada kita. Coba kita lihat sendiri di dalam 2 Raja-Raja 6 dulu ya. 2 Raja-Raja 6, saya mau bawa kita dalam satu situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sebelum kita lihat bagaimana kisah 4 orang kusta yang begitu berani melakukan apa yang Tuhan rencanakan bagi bangsa Israel. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dikatakan begini, sesudah itu, tema dari LAI dikatakan tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat tai merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, satu situasi dan kondisi yang begitu ngenes, sangat-sangat mencekam. Mereka dalam kondisi yang dikepung. Kalau dikatakan bahwa 1 sikal itu kurang lebih 11,4 gram ya. Nah, situasi waktu itu Alkitab mencatat terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepung, selama tentara Aram mengepung bangsa Israel, sehingga sebuah kepala keledai, ini kepalanya loh, kepalanya bukan dagingnya, kepala keledai. Kalau dagingnya pasti lebih mahal. Mereka ambil harga yang biasanya kalau orang jual, saya ambil contoh aja ayam. Kalau saya beli ayam di pasar, itu harga dada ayam sama kepala ayam jauh berbeda. Nah, ini dikasih contoh kepala keledai itu, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Ada satu harga yang menjulang. Hari-hari ini ibu-ibu seluruh Indonesia ngenes juga ya dengan harga minyak goreng. Saya kemarin kaget, harga minyak goreng berapa? Satu kemasan isi 2 liter itu 48.000. Tidak main-main. Yang tadinya 28.000 sekarang 48. Jadi ada jenjang harga yang cukup tinggi gitu. Nah, lebih ngenes bangsa Israel. Mereka sudah dikepung dan harga kepala keledai. Saudara, mungkin mereka biasanya selama ini makan daging, tapi kali ini kepala pun begitu mahal. Nah, kalau saya kalkulasikan secara cepat, saya bacakan bagi kita semua ya. 1 sikal itu 11,4 gram. Berarti harga sebuah kepala keledai 80 kali, kan 80 perak gitu ya. 80 sikal gitu ya. 80 kali 11,44 itu kurang lebih 99,4 gram gitu ya. Dikali 1 harga perak hari ini. Tadi saya ngecek supaya update gitu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kurang lebih harganya perak 1 gram 11.000 sekian. Kalau dikalikan kurang lebih 1 juta. Mungkin pada waktu itu oke lah sekitar berapa kita nggak tahu. Tetapi kalau dibandingkan dengan situasi kita, mereka lebih ngenes saudara.
Nah, saya mau ajak bagi kita semua, ada kelaparan yang begitu hebat membuat dua orang, bahkan ada dua orang bertengkar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke 26, 2 Raja-Raja 6 ayat 26. Suatu ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Saudara, ini ada kelaparan yang begitu hebat sampai ibunya itu memakan daging anaknya. Saya waktu baca agak puyeng-puyeng. Kita ibu-ibu sadari bagaimana kita mengandung 9 bulan, kemudian terjadi ada ibu yang memotong anaknya untuk menjadi makanan hidangan mereka pada hari itu. Kemudian mereka harus giliran seperti arisan begitu ya. Nah, saya mau sampaikan kita situasi sekarang ini masih belum sampai seperti itu. Tetapi percayalah Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memelihara. Kalau bangsa Israel sertai dipelihara Tuhan, saya akan sampaikan secara cepat karena waktu kita terbatas. Saya akan mau ajak kita bagaimana keempat orang kusta ini dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Sekarang kita bahas 4 orang kusta. Mereka tidak punya nama, tidak tercatat. Bukan berarti mereka tidak terkenal gitu ya. Orang kusta masih jalan jauh mereka harus teriak najis dan orang lain harus menghindar. Kalau kita sekarang harus pakai masker. Kalau kita lihat orang gak pakai masker, kita menghindar. Agak jauhan gitu ya. Nah, kecuali saya ini gak ada orang di sini karena kami cuma rekaman tag gitu ya. Nah, saudara, kami hanya ambil video ibadah online. Nah, saudara, kadang-kadang kita melihat ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan punya rencana yang tidak masuk akal. Suami saya suka ngomong gini, kalau masuk akal, dengar ya yang, kalau masuk akal bukan Tuhan. Itu sebabnya tidak masuk akal karena dia Tuhan punya 1001 macam cara untuk melakukan hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau berani melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saudara, ada beberapa kemungkinan bagi orang kusta ini. Mereka kan dikucilkan di luar tembok. Mereka juga harusnya terancam dong dengan situasi yang ada. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita mau baca di dalam pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 dari 2 Raja-Raja 7. Saya akan bacakan ayat pertama sampai yang ketiga. 2 Raja-Raja 7 ayat pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dan dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Nah, ini yang mau saya sampaikan bagi kita semua. Keempat orang kusta ini, mereka pada waktu itu sedang terasingkan, dikucilkan. Mereka gak boleh masuk dalam kota. Mereka terancam bisa mati kelaparan, ada beberapa kemungkinan mereka pokoknya tetap risiko mati dah. Karena mereka gak bisa masuk. Di dalam kota aja kelaparan, apalagi di luar. Tidak ada suplai makanan untuk mereka. Karena kota itu dikatakan, tadi saya baca dalam pasal 6 ayat 4, dikepung oleh tentara Aram. Jadi dalam situasi seperti itu mereka berkata di dalam ayat 3 saya bacakan bagi kita semua. Mengapa kita duduk di sini sampai mati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perundingan mereka akhirnya melakukan hal yang luar biasa. Mereka menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Hasilnya bisa mati, tapi masih 50-50. Bisa aja tentara Aram merasa mereka najis gitu ya. Ini dalam logika saya. Mereka merasa, orang kusta, lari atau mereka juga dibunuh gitu ya, daripada menular gitu. Tetapi tahukah saudara, ada satu kejadian yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh tentara Aram dan oleh keempat orang kusta dan oleh bangsa Israel. Apa yang dilakukan? Kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Mereka bangkit.
Ayat yang ke-6, 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-6. Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta dan bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja orang Het dan raja orang Misraim melawan kita supaya menyerang kita. Tuhan yang membuatnya. Kalau saya teliti gitu ya, saya baca ulang-ulang, itu seperti bersamaan gitu ya. Waktu mereka 4 orang kusta ini melangkah, mereka kan bilang pada ayat 3, mengapa kita duduk-duduk diam sini dan mati? Waktu mereka berangkat, melangkah, mau menyeberang ke perkemahan tentara Aram yang mengelilingi kota Samaria pada waktu itu. Waktu mereka berangkat, dibuat Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda. Dan mereka berpikir, wow, ini mungkin tentara Israel sudah menyewa orang Misraim, orang Het untuk melawan kita. Akhirnya secara serempak mereka lari dan meninggalkan perbekalan peperangan mereka untuk menyerang bangsa Israel, ditinggal begitu saja. Dan pada saat itulah terjadi mujizat yang luar biasa. Kadang-kadang kita gak bisa pikir bagaimana caranya Tuhan. 4 orang kusta ini gak mendengar apa yang Elisa katakan kepada bangsa Israel. Dikatakan, dengarlah firman Tuhan, ayat 1 yang tadi saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kalau kita teliti bagaimana cara Tuhan bekerja, wow, Tuhan kasih firman ke Elisa. Elisa menyampaikan ke bangsa Israel. Dan Tuhan berkarya lewat 4 orang kusta ini. Mereka melangkah, harus ada yang berani untuk melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya enggak tahu. Pada saat ini, saudara sudah lama mungkin di rumah ikut ibadah online. Dan saya tahu sendiri orang seperti apa kalau kita ibadah online, kadang-kadang kita lesehan. Jangankan ibadah. Saudara, kadang-kadang saya lihat kita ikut Zoom cuma sebentar aja, itu udah capek. Wow, apalagi ibadah kan 1 jam gitu ya. Kadang-kadang mungkin aktivitas apa aja yang dilakukan. Kita tidak, keseriusan kita kurang, pelayanan kita mulai merosot. Saya mau sampaikan kepada kita, mari kita mau bangkit kembali. Datang kepada Tuhan, bersekutu. Tugas gereja ada beberapa, yaitu koinonia, diakonia. Koinonia ini kita harus bersekutu. Diperlukan persekutuan yang indah. Kita harus bersekutu satu sama yang lain. Alkitab berkata bagaimana kita bisa hangat, bagaimana kita bisa bersemangat kalau kita sendiri di rumah. Saya gak tahu sudah berapa lama kita gak berdoa. Saat ini saya mau ajak kita semua kita mau bangkit. Bagaimana? Seperti 4 orang kusta ini mereka bilang, kita cuma duduk-duduk di sini dan mati. Lebih baik kita melangkah. Melangkah memang ada risiko, 50. Risiko ketulah Bu Seni. Ada risiko, tapi percayalah Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita di rumah saja, ya kalau mati ya mati. Ada banyak kesaksian gitu ya. Kalau di rumah saja, bahkan ada banyak saya lihat orang sudah karantina, sudah di rumah, sudah pokoknya isolasi mandiri. Malah ya berangkat kalau sudah waktunya. Tapi mari kita mau bangkit kembali. Kita mau melakukan aktivitas yang Tuhan kehendaki. Waktunya ibadah, kita datang ibadah. Waktunya berdoa, kita berdoa. Waktunya memuji Tuhan, gak usah malu. Nanti didengar orang, saya orang Kristen, dilihat orang, saya orang Kristen. Gak perlu malu. Dengan keberanian, hiduplah dengan berani. Seperti Daud yang saya katakan, dia punya keberanian karena dia tahu Tuhan beserta dia. Tuhan mengamat-amatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu sekali semua jemaat keluarga Allah Blessing terus antusias, just do it gitu ya. Lakukan saja apa kata Tuhan. Kita sambil jalan gitu ya. Saya senang dengan bahasanya Bapak Gembala. Nanti sambil jalan, Tuhan beserta dengan kita. Kalau saudara lihat bangsa Israel itu mereka sambil jalan. Bongkar pasang kemah no problem, gak masalah gitu ya. Yang penting Tuhan beserta. Saudara, mari kita mau berlangkah dengan berani. Hidup dengan berani. Karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Yang saya mau sampaikan kepada kita, keterbatasan kita sebagai manusia itu biasa. Tapi rencana Tuhan harus tetap jalan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa tuh yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kita banyak baca firman Tuhan, banyak memuji Tuhan, banyak berdoa. Kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan di hidup kami. Saat ini kami bersuka cita karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Di tengah situasi yang sulit sekalipun, bangsa Israel mengalami kesulitan kelaparan yang begitu hebat. Tetapi Tuhan menolong mereka dengan hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin melalui keempat orang kusta yang mau berani melangkah untuk menyeberang ke perkemahan musuh. Kami percaya juga mungkin saat-saat ini ada yang Tuhan inginkan kami lakukan. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami mau melakukan satu keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu, jemaat keluarga Allah Blessing, bahkan semua umat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Beri kami hikmat. Allah Roh Kudus berkaryalah bagi kami. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas, akan terus menjamah dan menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau sudah menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati seluruh jemaat keluarga Allah Blessing. Mereka yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegentaran, keraguan, kebimbangan. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit kembali. Mengalami keberanian yang luar biasa. Hidup berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang susah saat ini Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa semua rumah tangga jemaat keluarga Allah Blessing. Tuhan Engkau berikan damai sejahtera. Keharmonisan terjadi. Sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada kekacauan yang serius Tuhan. Karena Engkau beserta dengan semua keluarga-keluarga jemaat keluarga Allah Blessing. Terima kasih Tuhan. Berkati hubungan suami istri, orang tua dengan anak, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan semua jemaat Tuhan berkati, usaha mereka Tuhan berkati. Mereka yang saat ini ada di persimpangan mau melakukan keputusan apa, mengambil keputusan apa, Tuhan campur tangan. Roh Kudus tuntun sehingga mereka boleh melakukan keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba percaya Engkau terus berkarya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Siapa diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu, daripada duduk-duduk saja gitu ya. Daripada kita santai di rumah. Karena kadang kita ini udah terlena Bapak Ibu. Manusia itu adalah makhluk yang beradaptasi. Jadi kalau dulunya suka ke gereja hari Kamis doa malam, Minggu ibadah, lalu adanya pandemi ini akhirnya nonton di rumah. Nah setelah nonton di rumah 3 minggu udah menjadi sebuah kebiasaan. Setelah itu 3 bulan udah menjadi yang namanya karakter. Ya kan, nah kalau sudah sampai 3 tahun itu sudah karakternya udah kental banget Bapak Ibu. Sehingga kita nyaman di rumah. Karena itu saya dorong Bapak Ibu untuk beribadah. Lah lagian juga kita sudah masuk PPKM level 1. Dan juga Bapak Ibu kita akan memasuki endemi. Ya dimana tidak menakutkan lagi, tetapi kita harus bersahabat dengan yang adanya pandemi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu kita semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman. Acara peduli kasih Bapak Ibu, GB Keluarga Allah Blessing melakukan acara peduli kasih Sabtu kemarin tanggal 19 Maret jam setengah 10 pagi. Dan ini adalah KAB Peduli Kasih yang ke-21. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mensupport, yang sudah membantu. Entah itu materi, entah itu Bapak Ibu bisa berikan secara sembako gitu ya. Mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan berikut adalah cuplikan dari KAB Peduli Kasih ke-21. Selamat menyaksikan.
Iya, itu Bapak Ibu cuplikan dari KAB Peduli Kasih yang ke-21. Selain itu ada beberapa pengumuman. Yang pertama, baptisan air akan dilaksanakan kembali pada hari Minggu, tanggal 3 April, yaitu minggu pertama ya, pada saat setelah ibadah jam kedua, yaitu sekitar jam 12 siang Bapak Ibu. Bagi jemaat yang belum dibaptis, dipersilakan menghubungi staf gereja untuk mendapatkan formnya. Ya, sudah ada 2 yang mendaftarkan. Sebenarnya ada beberapa tetapi formnya belum dikumpulkan. Karena itu saya dorong bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis, Bapak Ibu bisa menghubungi staf gereja yang ada di layar Bapak Ibu. Juga akan dibuka kelas SPS, yaitu kelas Saya Pasti Selamat. Ini adalah kelas iman dasar Kristen Bapak Ibu. Ya, yaitu tanggal 5 dan 12 April 2022 melalui Zoom. Bagi jemaat yang rindu mengikuti kelas ini, dipersilakan menghubungi petugas ibadah atau Bapak Ibu juga bisa WA di nomor berikut ini. Nah, kelas SPS ini sangat penting. Kenapa? Karena hari-hari ini banyaknya ajaran palsu Bapak Ibu. Tadi pagi saya di WA oleh salah satu jemaat, ada salah satu persekutuan yang mengajak dia untuk menghadiri persekutuannya. Sebenarnya istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Rupanya apa yang diajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dia mengklaim dirinya dialah satu-satunya gereja yang benar. Jadi kalau yang mau masuk surga harus di gerejanya dia. Semua gereja nggak bisa kecuali gerejanya dia. Bahkan dia mengklaim katanya gembala sidangnya adalah Mesias. Luar biasa Bapak Ibu. Gitu pengikutnya 200.000 Bapak Ibu. Ya, di seluruh dunia dan udah masuk di Indonesia. Karena itu saya dorong Bapak Ibu ya. SPS kelas Saya Pasti Selamat. Ya, 5 dan 12 April hanya melalui Zoom. Dan terbatas untuk 10 orang saja supaya tanya jawab bisa dengan baik. Lalu yang terakhir ibadah Jumat Agung. Di mana kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Jumat tanggal 15 April 2022. Ada 2 kali ibadah yaitu jam 10 dan jam 5 sore. Ibadah akan disertai perjamuan suci dan cuplikan film The Passion and the Christ. Saya rasa tidak ada yang lain. Mari kita akhiri ibadah, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena Surabaya hari ini sudah memasuki PPKM level 1 Tuhan. Kami mengucap syukur karena pandemi atau virus yang baru ini Omikron ini Tuhan tidak mengambil banyak jiwa Tuhan. Tetapi justru ada antibodi yang ekstra yang mereka miliki Tuhan. Dengan mereka yang terpapar dengan Omikron Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena distribusi COVID berjalan dengan baik, dengan cepat. Dan kami percaya Tuhan biarlah Tuhan pandemi ini cepat berakhir Tuhan. Sehingga kami dapat bersama-sama kembali, kami dapat bergandengan tangan kembali Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Bersama dengan para menterinya Tuhan, para nakes Tuhan, para dokter Tuhan. Sampai RT RW Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, biarlah Engkau berikan kebijaksanaan Tuhan, supaya apa saja yang diputuskan Tuhan, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.